Halo, selamat datang lagi di channelku. Kali ini aku akan membahas tentang salah satu virus yang sedang marak di dunia saat ini. 2 tahun terakhir ini, dunia sedang dikejutkan dengan adanya virus SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan virus COVID-19. Virus COVID-19 ini pertama kali ditemukan di wilayah Wuhan, yaitu di Cina, sekitar tahun 2020 lalu. Sekarang virus COVID ini sudah banyak ditemukan di berbagai negara di dunia dan sepertinya sekarang sudah banyak bermutasi menjadi virus-virus baru. Oke, dalam masa sulit ini, ingatlah setiap kita memiliki peran penting. Bersama-sama kita bisa melindungi diri dan melindungi sesama dari wabah COVID-19. Kita bisa atasi wabah lebih cepat dengan aksi yang tepat. Kita sekarang bergerak menuju masa AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Maka, penting memahami apa artinya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, AKB merupakan proses bertahap yang tergantung pada situasi di daerah masing-masing. Menurut para ahli, situasi dapat berubah dengan cepat apabila lebih banyak orang terkena COVID-19 ini. Hal ini biasa disebut dengan herd immunity. Namun saat ini di Indonesia sendiri terdapat 34 provinsi yang terkonfirmasi memiliki kasus COVID-19. Datanya sebagai berikut. Saat ini di Indonesia, per 18 Juli 2021, terdapat kasus positif sebanyak 2 juta lebih orang. Dan akhir-akhir ini kita sering mendengar berita bahwa kasus COVID-19 di Indonesia saat ini sedang mengalami kelonjakan yang sangat drastis. Hingga saat ini, adanya PPKM yang menjadi kebijakan pemerintah belum sepenuhnya bisa mengontrol laju penyebaran COVID-19 di Indonesia. Yang perlu kita pahami adalah AKB bukan berarti kembali ke kehidupan normal dan melakukan segala aktivitas sama seperti sebelum pandemi. Ingat, semakin banyak yang menjaga jarak, memakai masker yang benar, dan sering mencuci tangan dengan sabun, maka pandemi ini akan cepat berlalu. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Utamanya, tetap di rumah dan hanya keluar bila memang benar-benar perlu. Ini penting, terutama bagi orang yang berisiko tinggi, termasuk orang lanjut usia dan yang memiliki riwayat penyakit tertentu, seperti riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, dan paru-paru. Siapapun yang merasa sakit harus tetap di rumah dan mencari pengobatan bila gejala memburuk. Angka kematian di Indonesia sekarang sangatlah tinggi. Hal ini dikarenakan banyak orang di Indonesia yang mengalami gejala COVID-19 disertai dengan gejala-gejala penyakit yang membersamainya. Penyakit itu disebut sebagai penyakit bawaan, seperti diabetes, jantung, kolesterol, darah tinggi, dan lain sebagainya. Mungkin Anda merasa aman dan ingin kembali ke kebiasaan lama saat melihat banyak orang di pusat perbelanjaan atau restoran. Tapi, itu hanya rasa aman palsu. Kita tetap harus berhati-hati. Caranya, yang pertama, selalu gunakan masker saat keluar rumah. Kenapa? Karena kita mungkin membawa virus, tetapi tidak memiliki gejala atau hanya gejala ringan, sehingga bisa menularkan ke orang lain. Tapi, masker harus dipakai dengan benar. Pastikan masker menutupi hidung, mulut, dan dagu. Dan ingat, bila Anda memakai masker medis, itu hanya diperbolehkan 1 kali pemakaian saja. Masker kain dipakai ulang setelah dicuci dengan deterjen. Tetapi masker medis harus dibuang begitu sampai di rumah. Penyucian masker pun juga harus memperhatikan aturan yang tepat ya. Yang kedua,
Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Saat menyentuh benda-benda yang sering disentuh orang lain seperti pegangan pintu, uang, meja makan, kursi, dan lain sebagainya, tangan Anda bisa terpapar virus. Mata, hidung, dan mulut merupakan pintu masuk virus COVID-19. Kemudian yang ketiga, selalu ambil jarak lebih dari 1 meter dari orang-orang yang berada di luar rumah. Kadang, kita merasa tidak nyaman saat ada yang berdiri terlalu dekat, semisal saat mengantri. Jangan ragu, minta dengan sopan agar mereka menjaga jarak dengan mengatakan, "Maaf, tolong jaga jarak ya." Yang keempat, sering mencuci tangan dengan sabun. Kita sudah sering mendengar hal ini, tetapi pastikan kita melakukannya dengan tepat selama minimal 20 detik dan selalu lakukan saat tiba di rumah atau di tempat tujuan. Saat di luar rumah, cairan pencuci tangan atau hand sanitizer yang mengandung alkohol merupakan pilihan bila sabun dan air yang mengalir tidak tersedia. Yang terakhir, selalu ikuti perkembangan informasi dan hanya ikuti sumber yang terpercaya seperti situs covid.co.id. Setiap kali ada krisis, ada saja orang-orang yang suka menyebarkan informasi palsu atau hoax dan membingungkan masyarakat sehingga menyebabkan situasi semakin runyam. Beberapa hal tadi yang sudah disebutkan merupakan langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk menghindari diri kita dan orang sekitar kita dari virus COVID-19. Hal ini sangat penting kita lakukan, karena dengan menjaga diri kita sendiri, berarti kita ikut menjaga orang-orang yang kita sayangi. Selalu lindungi diri dan selalu ingat patuhi protokol kesehatan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya di channel ini ya.